Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Kembali lagi di channel Mas Ridwan THP, pastinya bersama saya Ridwan Purnomo. Baik minasan, pada kesempatan ini saya akan meng-share pengetahuan saya tentang perbedaan visa magang dengan visa Tokute Kino Indonesia, atau bisa disebut juga dengan Specific Skill Worker ya, atau SSW untuk visa Tokute Kino. Jadi sebelumnya saya sudah pernah meng-share tentang magang, mulai dari tahap-tahap magang atau proses seleksinya, kemudian untuk biaya-biaya yang dikeluarkan, terus untuk materi-materi yang keluar ketika wawancara itu sudah saya bahas. Jika minasan berkenan ingin melihatnya, silahkan kunjungi di deskripsi saya ini. Saya sertakan linknya di dalam deskripsi. Dan untuk pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan magang dengan Tokute Kino. Langsung saja kita mulai. Yes. Pertama kita akan bahas tentang pengertian Tokute Kino. Jadi Tokute Kino ini, atau bisa disebut juga dengan kalau menggunakan bahasa Inggris, Specific Skill Worker, atau lebih mudahnya disingkat dengan SSW, yaitu status visa atau izin tinggal bagi warga negara asing di Jepang yang mulai berlaku sejak April 2019. Pemegang visa SSW dapat bekerja di perusahaan Jepang dengan hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja Jepang. Jadi kalau untuk pekerja Tokute Kino ini memiliki kelebihan khusus dibanding dengan visa magang, karena di sini tertera memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja Jepang. Kalau di visa magang itu jisushi atau peserta magang tidak boleh mengendarai truk atau forklift ketika di perusahaan, atau tidak boleh juga menggunakan sepeda motor maupun mobil. Tetapi beda lagi dengan visa Tokute Kino. Di sini kita sudah diberi atau bebas mau mengendarai sepeda motor, mau mengendarai mobil, ataupun mengendarai toraku kalau dibutuhkan, dan forklift jika diperlukan oleh perusahaan. Ini sudah boleh. Berbeda dengan visa Tokute, visa magang di sini. Ini saya dapat dari web BNP2TKI. Kemudian 14 sektor jenis kerja Tokute Kino itu meliputi ini. Keperawatan, ini yang saya tandai biru adalah yang sering dicari-cari oleh orang ketika ingin masuk di visa Tokute Kino. Kemudian ada pembersihan gedung, ada material casting, manufaktur mesin industri, dan lain-lain. Dan konstruksi ya pastinya ini banyak sekali yang cari, yang banyak sekali juga yang masuk di bagian konstruksi. Kemudian ada juga pembuatan kapal, perawatan mobil, aviasi, bisnis akomodasi, pertanian, perikanan, pengolahan makanan dan minuman, dan jasa makanan. Jadi untuk yang warna biru ini, misalnya di pertanian ya, ini kan di sini hanya tulisan pertanian saja, tidak ada peternakan. Jadi ketika kita mendaftar SSW, baik itu di pertanian maupun di peternakan, itu masuk dalam satu laman, yaitu di ASAT. Untuk pendaftarannya itu berbeda antara pertanian dan peternakan, tetapi untuk menunya itu sama, beda di materinya saja. Apabila ada pertanyaan tentang pendaftaran pertanian, SSW pertanian atau peternakan, bisa tanya langsung kepada saya, karena saya sudah pernah mengalami atau mengambil SSW pertanian peternakan di Jepang. Hai, next. Kemudian perbedaan program magang dengan Tokute Kino ya. Berdasarkan definisi dan tujuannya, magang bertujuan untuk mentransfer keterampilan, teknologi, dan pengetahuan dari Jepang untuk diterapkan di negara masing-masing. Jadi kalau saya katakan magang ini bisa diartikan kita belajar lah, mencari ilmunya orang Jepang, kemudian kita terapkan di negara kita. Ini tujuan dari magang. Kemudian untuk Tokute Kino, ini adalah visa atau izin tinggal untuk bekerja di Jepang guna mencukupi kebutuhan tenaga kerja di Jepang yang semakin berkurang.
Jadi semakin tahun tingkat populasi di Jepang itu menurun, sehingga para pekerjanya rata-rata itu kebanyakan orang tua. Kemudian di sini ada kekurangan pekerja dan diterbitkanlah visa Tokutekino ini. Kemudian selain itu pada saat pelatihan atau pendidikan bahasa Jepang, peserta Tokutekino hanya berfokus kepada bahasa Jepang. Sedangkan program magang selain bahasa Jepang, para peserta harus berfokus pada matematika, penalaran, fisik, dan sikap. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau untuk Tokutekino itu persyaratnya hanya memiliki level bahasa N4, baik JLPT maupun JFT, kemudian memiliki SSW itu sudah cukup. Tapi untuk magang itu tidak diperlukan SSW, tidak diperlukan JLPT atau JFT. Tetapi untuk proses magangnya ini cukup menguras waktu karena ada, misalkan di IM ya, itu ada matematika, ada tes fisik juga, dan lain sebagainya. Untuk tahap-tahapnya bisa dilihat di video saya, proses magang ke Jepang lewat jalur IM Jepang. Next. Nah, ini untuk newcomer atau pemula. Bagi calon peserta yang belum pernah sama sekali datang ke Jepang untuk bekerja, wajib mengikuti dan lulus tes bahasa level N4. Saya sudah katakan tadi, untuk sampai dengan tingkat tersebut dibutuhkan kursus bahasa Jepang selama kurang lebih 6 bulan. Selain kemampuan bahasa, calon peserta juga diwajibkan mengikuti tes keterampilan dari salah satu dari 14 bidang yang ingin dipilih. Jadi harus memiliki N4 dan harus memiliki SSW dari 14 bidang yang ingin dipilih. Kemudian untuk ex magang atau alumni ya, yang sudah 3 tahun atau 5 tahun bekerja di Jepang, magang di Jepang, ingin kembali lagi di Jepang. Bagi peserta magang yang sudah menyelesaikan program magang selama 3 tahun, dapat kembali lagi ke Jepang di bidang yang sama dengan catatan telah mengikuti ujian praktek keterampilan setara level 3 sebelum pulang ke Indonesia. Oke. Bagi peserta yang tidak sempat mengikuti atau mengikuti level di bawah level 3, bisa meminta Hyokachoso kepada perusahaan lama saat magang. Jika perusahaan lama sudah tutup atau bangkrut, maka harus mengikuti kembali ujian keterampilan dari awal. Jadi untuk ex magang, setelah selesai program, itu biasanya kan sebelum program selesai ada ujian. Ketika kita ujian sudah selesai, kita bisa menggunakan hasil ujian praktek keterampilan itu. Tetapi di sini juga disebutkan Hyokachoso. Apa itu Hyokachoso? Nanti akan kita bahas di menu berikutnya. Kemudian untuk kembali ke perusahaan yang lama. Untuk kembali ke perusahaan yang lama saat magang, Anda cukup menghubungi perusahaan lama saat magang. Jadi jika ada keinginan ingin kembali di perusahaan saat kita berada di Jepang, silahkan hubungi dulu perusahaan mau atau tidak. Untuk bagaimana caranya bisa ke sana, nanti kita lewat orang ketiga atau lewat perantara. So you go to this. Untuk mengenai Hyokachoso, kita pindah ke laman yang lainnya. Ini dia. Hyokachoso itu berasal dari kata hyoka penilaian dan choso yaitu rekaman. Bisa diartikan lembar rekaman penilaian. Jadi terkait dengan pengumuman terbaru dari pemerintah Jepang mengenai izin tinggal terbaru yaitu Tokutekino, bahwa peserta pelatihan magang Jepang yang telah menyelesaikan praktek kerja magang bisa kembali lagi ke Jepang di bidang pekerjaan yang sama dengan syarat melampirkan Senmonkyu. Senmonkyu didapat dengan mengikuti dan lulus ujian teknik level 3 yang diselenggarakan di Jepang sebelum kembali Indonesia. Sayangnya, ujian teknik level 3 ini baru diselenggarakan di Jepang mulai dari tahun 2018. Untuk itu bagi para peserta pelatihan kerja magang kepulangan sebelum tahun 2018 tidak memiliki Senmonkyu. Nah, untuk pengganti Senmonkyu tersebut, para calon peserta Tokutekino harus mendapatkan Hyokachoso. Seperti itu des. Kemudian untuk Hyokachoso dikeluarkan oleh perusahaan dan Kumiai saat magang dengan mengacu pada penilaian peserta saat melakukan praktek magang di perusahaan. Jadi Hyokachoso itu meliputi tingkat kehadiran kerja, kemampuan komunikasi dan interaksi dengan karyawan lain dan masyarakat sekitar, kemampuan bahasa, penilaian langsung atasan saat bekerja di pabrik, penilaian langsung pembimbing sehari-hari dari Kumiai, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan pimpinan Kumiai. So you go to this. Baik,
Untuk perbedaan magang dengan Tokuteki no, di sini sudah ada tabelnya. Jadi untuk tujuan program ya, untuk magang itu jelas transfer keterampilan, teknologi, dan pengetahuan dari Jepang untuk diterapkan di negara asal. Sedangkan untuk Tokuteki no yaitu mencukupi kebutuhan tenaga kerja di Jepang yang semakin berkurang. Kemudian masalah izin tinggal, kalau technical intertraining atau magang itu mulai dari 1 tahun, 2 tahun, dan tambah 2 tahun lagi. Jadi 3 tahun pertama, kemudian jika ingin menambah lagi, jika perusahaan dan peserta magang sama-sama saling membutuhkan dan ingin lanjut lagi, bisa sampai dengan 5 tahun. Kemudian untuk specific skill worker atau Tokuteki no itu izin tinggal minimal 6 bulan dan dapat terus diperpanjang sampai maksimal 5 tahun. Kemudian untuk ujian desne, kalau untuk magang itu tidak ada baik JLPT maupun JFT, kecuali bagi yang ingin mengambil di jalur Gaigo ya atau perawat, itu diwajibkan untuk lulus ujian bahasa level N4. Kemudian untuk Tokuteki no itu harus memiliki ujian bahasa level N4 dan memiliki SSW. Pengecualian bagi ex magang yang selesai 3 tahun dibebaskan dari syarat ujian bahasa. Kemudian lembaga ya, lembaga pengirim atau SO ini swasta itu diperlukan. Kemudian kalau untuk Tokuteki no tidak diperlukan. Kemudian lembaga yang menangani di Jepang yaitu kalau magang itu disebut dengan kumiai, lembaga nirlaba yang berizin dari kementerian terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pemagangan maupun perusahaan pelaksana selama proses magang. Kemudian untuk Tokuteki no itu Toroku Shienkikan atau TSK. Kemudian kalau magang itu tidak bisa ya untuk pindah perusahaan, kecuali ada hal yang tidak bisa dihindari seperti perusahaan bangkrut dan lain-lain, atau dari pemagangan tipe 2 atau ketiga juga bisa berpindah perusahaan. Misalkan dari perusahaan itu kita mendapat perlakuan yang tidak pantas, gaji tidak dibayarkan atau mengalami kekerasan, kita bisa minta atau sodang bermusyawarah kepada kumiai jika ingin berpindah di perusahaan lain. Tapi untuk Tokuteki no itu kita bisa selama masih di bidang yang sama atau bidang lain yang sudah lulus ujian skill bidang tersebut, kita bisa pindah sesukanya. Pertama kan 6 bulan, bisa 1 tahun itu. Kalau magang itu harus selesai 3 tahun baru bisa pindah. Baik. Saya kira itu pembahasan singkat mengenai perbedaan visa magang dan visa Tokuteki no. Untuk lebih jelasnya silahkan bertanya, sebisa mungkin kalau saya tahu nanti saya akan jawab. Kalau mungkin saya belum tahu nanti akan saya tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mata nih.